ya. Siapa tahu masih ada sampah di kolong bangku, di sekitar tempat belajar. Silakan untuk kalian buang terlebih dahulu. Kalau ada sampah, silakan Ibu beri waktu untuk merapikan kenyamanan belajarnya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan KM-nya untuk dipimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Ibu cek kehadirannya dulu ya. Ainindia, Asadel. Apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Biografi. Iya, biografi. Ada yang masih ingat? Kita belajar biografinya itu tentang apa? Struktur. Ada. Tentang apa dia? Struktur teks biografinya. Struktur teks biografi. Ada yang masih ingat struktur biografi itu ada apa saja? Itu ada 3, ada orientasi, terus ada peristiwa penting, sama reorientasi. Nah, siapa yang mau membantu Ibu membacakan kompetensi dasar? Adapun indikator pencapaian kompetensi, adapun tujuan pembelajaran hari ini, ya. Nah, ini manfaat pembelajarannya ya. Adapun tahapan pembelajaran kita, adapun sistem penilaiannya ada 2 ya. Nah, ini ya, kita sudah punya satu tayangan. Kalian silakan disimak, ya. Boleh dicatat poin-poin pentingnya. Ingat karena nanti kalian akan mengisi LKPD. Ya, sudah siap ya? Siapa yang tidak mengenal Bapak pendidikan? Ya, pasti semua tidak asing lagi dengan seorang tokoh pahlawan ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, itu lebih lengkapnya tentang seorang Ki Hajar Dewantara. Yuk simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Baik ya, tadi kalian sudah memirsa video biografi. Sekarang kita akan mencoba untuk mengisi LKPD secara individu. Sebelum nanti kalian akan bergabung dengan kelompok. Jadi sekarang kerja dulu ya secara individu. Kalau untuk kelompok minggu lalu kita masih bisa menggunakan kelompok yang sama ya. Jadi nanti kalian bisa bergabung dengan kelompok yang di pertemuan sebelumnya. Ya, baik 2 orang tolong bantu Ibu untuk membagikan LKPD. Ya, dibagikan ya, setiap orang mendapatkan 1 LKPD. Silakan, waktunya 10 menit. Ya, silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Disusun berdasarkan strukturnya ya. Ditempatkan masing-masing. Ada bagian orientasi dan ditempatkan dengan apa tadi masih ingat orientasi itu berisi apa? Ya, tentang identitas tokohnya atau latar belakang dari tokohnya gitu ya. Silakan kalian cantumkan di sana. Susun dalam bentuk paragraf. Ya. Waktunya ya. Waktunya habis untuk pengisian LKPD secara mandiri atau individu. Ya, sekarang Ibu ingatkan kembali, kalian masih ingat ya kelompok yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya? Kelompok 1 siapa saja coba acungkan tangannya. Ya, kelompok 1. Ini ya. Ya, kelompok 1 ya, nanti silakan bergabung dengan kelompoknya. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4 ya. Baik, kalian LKPD yang tadi sudah kalian isi secara mandiri. Sekarang silakan diskusikan bersama kelompok untuk saling melengkapi informasi. Siapa tahu ada informasi
informasi yang mungkin tadi tidak kalian dapatkan tapi teman kalian dapatkan ya. Jadi silakan sekarang kalian untuk bertukar informasi, melengkapi informasi, pastikan teksnya utuh ya, tersusun runut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya sebelum nanti kita presentasikan ya. Waktu untuk berdiskusi dalam kelompok 10 menit. Dari waktunya habis, kita akan bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Baik, kelompok mana dulu yang sudah siap untuk melakukan presentasi pertama? Oke, kelompok 3 ya? Ya, kelompok 3 silakan bersiap-siap di depan, di bawah LKPD-nya. Yang lain, sudah ya? Selesai tadi waktu berdiskusinya. Sekarang waktunya kita untuk memperhatikan presentasi dari setiap kelompok. Nanti begitu kelompok 3 selesai, seperti biasa, kelompok yang lain akan menilai dari penampilan kelompok yang sudah presentasi. Ya, silakan kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 silakan dimulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi struktur teks biografi Ki Hajar Dewantara. Nama saya Ratu Tefara Ramalova akan membacakan orientasi dari biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Hujaningrat. Berasal dari keluarga bangsawan dan bersekolah di LLS, yaitu Sekolah Dasar Belanda. Ia merupakan seorang penulis, wartawan, dan lainnya. Selanjutnya, Saya Diva Sari Sabina akan membacakan rangkaian peristiwa dan masalah yang dialami. Ki Hajar Dewantara dikenal dengan julukan Al-Qur'an Hadi. Pada 25 Desember 1912, beliau mendirikan divisi partai. Dia juga membuat artikel "Seandainya Aku Orang Belanda". Tulisan tersebut membuatnya ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Pada tahun yang sama, ia bergabung ke Perhimpunan Belanda dan juga ia mendirikan kantor berita Indonesia. 7 Juli 1992, beliau mendirikan perguruan Taman Nasional Siswa. Ketika beliau berumur 40, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Saat tahun 1957, ia mendapat gelar penghormatan dokter di Universitas UGM dan pada tanggal 26 April 1959, beliau wafat di Jakarta. Nama saya Fazinya Olga Fauzia. Di sini saya akan membacakan reorientasi dan biografi Ki Hajar Dewantara. Sosok Ki Hajar Dewantara sangat berperan penting pada pendidikan Indonesia hingga saat ini. Beliau juga dapat dijadikan acuan bahwa orang yang putus sekolah bukan berarti tidak memiliki masa depan. Dia juga dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cesya Putri Abdullah Jakaria. Saya di sini akan membacakan pronomina. Nah, pronomina yang digunakan di sini itu menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu ia dan juga. Nama saya Aurelia Lia. Saya akan membacakan pengacuan. Pengacuannya itu, ia sempat menulis artikel yang berjudul "Seandainya Aku Orang Belanda". Tulisan dari artikel tersebut membuat ia ditangkap dan ditahan oleh pihak Belanda. Nama saya Zati Ahmad. Saya akan memberitahu konjungsi. Konjungsi di sini tuh ada dua, ada tahun peristiwa. Tahun peristiwanya itu ada 1912, 1919, 1957, 1952, dan 1992. Dan ada kata penghubung juga, yaitu dan. ya, baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, coba ya, kita konfirmasi ya. Tadi kelompok 3 sudah membacakan teks biografi yang sudah mereka susun ya. Secara struktur, benar, lengkap tidak? Strukturnya ada 3. Nah, apa saja strukturnya? Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Tadi ya kita simak bersama-sama. Di bagian orientasi, kelompok 3 sudah menyebutkan, gitu ya, atau membacakan identitas
identitas dan data diri dari Ki Hajar Dewantara, jadi ya latar belakang dari tokohnya. Kemudian tadi di bagian peristiwa penting, ya apa yang ditangkap oleh kelompok 3, ada yang bisa membantu Ibu untuk mengonfirmasi apa tadi yang disampaikan oleh kelompok 3? Kayak jasa-jasa yang telah dia dirikan, kayak misalkan sekolah, Juga organisasi ya. Tuh ya, jadi peristiwa pentingnya juga tadi sudah tersampaikan oleh kelompok 3. Dan yang terakhirnya tadi ada komentar evaluatif ya dari kelompok 3 mengenai Ki Hajar Dewantara atau di bagian reorientasi. Jadi secara struktur sudah memenuhi semua tadi ya, tiga-tiganya sudah muncul. Baik itu dari orientasi, kemudian peristiwa penting dan reorientasi. Kemudian dari kebahasaannya, ya tadi mereka mengatakan bahwa menggunakan kata ganti orang ketiga. Betul, orang ketiga itu memuat kata-kata seperti dia, beliau, betul? Betul ya. Kemudian mereka juga mengatakan tadi bagian pengacuan, apa Naura tadi pengacuannya? Dia sempat menulis artikel yang berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Tulisan dari artikel tersebut membuat dia ditangkap dan ditahan oleh. Nah, bagian pengacuannya yang mana? Jadi kan ini ada dia sempat menulis artikel. Nah, Terus kalimat pertamanya ya. Kalimat keduanya tulisan dari artikel tersebut. Nah, berarti yang menjadi pengacuannya adalah tulisan tersebut gitu ya, untuk mengacu pada artikel yang sudah dia tulis tersebut tentang apa ya, itu adalah pengacuannya. Dan konjungsinya tadi disampaikan oleh Zoya berhubungan dengan keterangan waktu gitu ya, juga ada konjungsi yang menyatakan keberlanjutan ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Baik, sekarang kelompok yang lain silakan berikan penilaian secara tertulis untuk kelompok 3. Jadi kita simpulkan bersama-sama ya hasil presentasi hari ini. Jadi apa yang sudah kita presentasikan tadi, tentang apa yang sudah kita presentasikan? Menyusun teks biografi ya, menyusun teks biografi yang sudah dipresentasikan. Tetap ya, teks biografinya itu harus memperhatikan apa? Struktur dan pembahasannya. Dulu ya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar apa? Menyusun teks biografi. Ya, bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks biografi? Kita harus mencari datanya dulu ya kan ya. Cari data-datanya tadi kalian sudah mencari data-datanya melalui video ya. Kemudian olah data-datanya ya. Nah, olah data-datanya kemudian dikembangkan menjadi teks biografi secara utuh. Ya, tadi juga kita sudah melakukan apa? Kegiatan presentasi ya, kegiatan presentasi setiap kelompok yang membacakan teks biografi yang sudah disusun mulai dari individu sampai dilengkapi bersama kelompok. Kita refleksi ya. Rizal, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, Rizal? Senang, Bu. Senang, kenapa? Kenapa senang? Karena di rumah terus bosan, Bu. Di rumah terus bosan ya, jadi hari ini ketemu sama teman-temannya ya setelah liburan ya. Baik, sekarang waktunya kalian untuk melakukan evaluasi. Dia boleh bagikan ya, silakan lembar tertulis evaluasinya. Setiap orang mendapatkan 1 ya, waktunya 20 menit untuk melakukan evaluasi. Lagi ya. Yuk, 5 menit lagi. Ya, waktunya selesai ya. Silakan selesai, tidak selesai dikumpulkan saja sebelah sana. Baik, evaluasinya sudah selesai ya. Minggu depan kita akan coba untuk presentasikan ya tokoh-tokoh idola yang tadi sudah kalian susun biografinya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk mempresentasikan hasil biografi yang sudah kalian susun ya. Jadi ibu juga ingin tahu nih tokoh-tokoh idola siapa saja yang kalian
jadikan sebagai teladan dan motivasi untuk orang kita. Ya, baik, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa dan salam. Silakan Kak Em untuk pimpin doa. Sesudah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Beri salam.